Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilul li qalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi matini bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa sati wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylati ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Besok akan Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir fama anta bini'mati rabbika bikahini wala majnun am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin am ta'muruhum ahlamuhum bihadza am hum qaumun taghun am yaquluna taqawwalah bal la yu'minun falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun am lahum sullamun yastami'una fihi falyati mustami'uhum bisultanin mubin am lahul banatu wa lakumul banun am tas'aluhum ajran fahum min maghramin مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله أما يشركون. صدق الله العظيم. وذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم غيرهم شيئا ولا هم ينصرون
Shadaqallahul Azim. At-Tur ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Atau di sisi mereka orang-orang yang musyrik tadi, am indahumul ghaib, ada mempunyai ilmu gaib, fahum yaktubun, maka mereka memutuskan atau menetapkan suatu hal. Jadi orang yang musyrik itu seolah-olah mereka paham ilmu gaib dan memutuskan, menerawang, membaca nasib dan memutuskan kamu akan begini. Kalau ada orang yang datang kepada orang yang musyrik tadi, siapa nih orang yang musyrik? Para dukun yang musyrik, yang nggak percaya sepenuh hati tentang kekuasaannya Allah, namun ada sandingan-sandingan lainnya, kekuatan-kekuatan lainnya selain kekuatannya Allah. Biasanya orang yang musyrik ini berteman dengan para jin kafir. Sedangkan jin itu mencuri informasi dari langit. Kadang yang di kuping itu, yang dicuri itu informasi kadang benar. Namun satu kebenaran yang berasal dari jin kafir atau dari setan itu, dari iblis itu, akan ditutupi dengan 1000 kebohongan. Makanya kita tidak boleh terlalu, bahkan nggak boleh percaya sama informasi-informasi dari para dukun yang musyrik, yang dikatakan sekarang oleh zaman sekarang itu dikatakan paranormal atau orang pinter. Lihat dulu sambungan keimanannya kemana, sholat enggak dia. Am yuriduna kaida, ataukah mereka menginginkan atau hendak membuat tipu daya. Jadi, kalau orang sudah berteman dengan jin atau iblis, mereka sukanya menipu daya, nipu-nipu, perkataannya mengandung kebohongan, pokoknya ingin menipu. Falladzina kafaru humul makidun, maka orang-orang yang kafir, yang tidak mau petunjuk dari Allah, tidak mau petunjuk yang datangnya dari Allah berupa Al-Quran, humul makidun, sebetulnya mereka itu yang tertipu. Jadi kalau nggak mau terhadap petunjuk dari Al-Quran, orang itu termasuk orang yang tertipu. Niatnya mau menipu, sedangkan aslinya dia menipu dirinya sendiri. Am lahum ilahun ghairullah, ataukah mereka itu memiliki Tuhan selain Allah? Subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah dari segala sesuatu yang disirikan, yang disamakan dengan Allah. Wa iyarau kisfan minas sama isakiton, dan mereka melihat kisfan minas sama, kumpulan-kumpulan asap, kumpulan-kumpulan asap yang dari langit, sakiton yang jatuh. Yaqulu, maka mereka orang yang musyrik tadi, sahabum markum, oh itu hanya gundukan awan saja itu. Padahal mereka sudah menyaksikan bahwa ada kejadian fenomena yang beda daripada yang lain. Jadi jatuhnya gumpalan-gumpalan asap dari atas langit, mereka hanya mengatakan sahabun markum, itu hanya awan yang bertumpuk. Fadharhum, maka biarkan mereka ya Muhammad, fadharhum,
biarkan saja mereka hatta yulaku yaumahumul ladzi fihi yus'aqun, sampai mereka datang pada mereka itu suatu hari di mana pada hari itu di dalamnya ada siksaan, ada suatu yang memusnahkan. Apa itu hari apa itu? Hari kiamat. Fadharhum, maka biarkan mereka. Maksudnya biarkan apa itu maksudnya? Tetaplah kita berdakwah, tetaplah kita menjalankan kebaikan walaupun kita itu dicemooh, dicaci, dimaki, difitnah, biarkan. Tetap kita bersemangat dalam berdakwah, semangat dalam mengajak kepada kebaikan. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Yauma la yughni anhum kaiduhum syai'a, pada hari itu tidak ada gunanya bagi mereka kaiduhum, tipu daya mereka, syai'an sedikit pun. Jadi mereka maupun mau berbohong sekecil apapun sudah enggak berguna, sudah mau menipu seperti apapun tidak berguna. Terutama mereka itu menipu dirinya sendiri sudah enggak berguna, sudah di sana. Walahum yunsurun, dan mereka tidak ada yang menolongnya. Kalau sudah datang hari kiamat, sudah tidak ada yang menolongnya kecuali amal mereka sendiri. Wasbir, dan bersabarlah li hukmi rabbika, atas ketetapan dari Tuhanmu ya Muhammad. Fa innaka bi a'yunina, maka sesungguhnya engkau ya Muhammad bi a'yunina, dalam pengawasan kami, dalam mata-mata kami, maksudnya dalam pengawasan. Wasabbih bihamdi rabbika, maka dan bertasbihlah dan bertahmidlah rabbika, atas Tuhanmu ya Muhammad, hina taqum, tatkala engkau berdiri, tatkala engkau bangkit. Dan bangkit dari mana? Bangkit dari majelis taklim, majelis dakwah. Tatkala kita bangkit, kita diperintahkan oleh Allah suruh bertasbih dan bertahmid. Jadi kebiasaan dan juga dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, tatkala kita selesai taklim, tatkala kita selesai pengajian, kita diperintahkan untuk membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minal laili fasabbihu, dan dari sebagian malam fasabbihu, maka bertasbihlah juga ya Muhammad. Mentasbihkan siapa? Mentasbihkan Allah. Tak boleh tetap kita mensucikan Allah, tidak boleh kita mensyirikan Allah. Jadi fasabbihu ini, maka sucikanlah Allah, ini maksudnya mensucikan dari sifat-sifat mensyirikan Allah di dalam hati kita. Kita harus buang jauh-jauh sifat-sifat yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Wa idbarun nujum, dan tatkala terbenamnya bintang-bintang. Kapan? Ya waktu siang hari. Jadi kita bertasbih, diperintahkan untuk bertasbih di malam hari dan juga di siang hari. Di malam hari bisa saja kita bertasbih sebelum kita tidur. Kita ingat introspeksi diri kita, mulai dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur. Diingat, takut kita itu ada kata-kata, perbuatan, tingkah laku yang mensyirikkan Allah, kita beristighfar kepada Allah sebelum kita tidur. Toh misalkan kita ditakdirkan meninggal pada malam itu, kita ditakdirkan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jadi sangat penting tatkala kita mau tidur, kita bersahadat dulu, bertasbih dulu, baca doa sebelum tidur, baca ayat kursi, An-Nas, Al-Falaq, baca suratul Fatihah, terus baca doa sebelum tidur. Kalau kita dipastikan meninggal pada malam itu, pastinya kita
meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Wa idbarun nujum, dan tatkala terbenamnya bintang-bintang. Jadi kalau sudah menjelang siang sudah nggak kelihatan bintang-bintang, malah terbenam katanya di sini. Kita juga di pagi hari disuruh untuk bertasbih. Di waktu subuh kita harus bertasbih, karena di waktu subuh itu sholat yang disaksikan oleh seluruh malaikat. Makanya kita harus bertasbih. Takjub tatkala kita bertasbih itu menandakan sebuah ketakjuban yang Allah berikan kepada kita. Misalkan kita melihat pemandangan yang sangat indah, kita ucapkan tasbih subhanallah. Melihat bangunan yang megah menjulang tinggi mencakar langit, kita ucapkan subhanallah. Dan jangan lupa setiap kita sebelum kita meninggalkan majelis ilmu, kita disunnahkan untuk membaca doa kafaratul majelis ya. Dalam perjuangan katanya Allah di dalam Al-Qur'an ini, wasbir, harus bersabar kita. Apapun yang ditetapkan oleh Allah harus bersabar. Gak usah kita hiraukan hinaan orang, cemoohan orang, gunjingan orang, gibahan orang, fitnahan orang. Kita gak usah menghiraukan. Fadarhum, maka tinggalkan mereka, biarkan mereka, ntar berhenti sendiri. Wa inna lilladzina zalamu adzaban, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim itu ada azab. Wa inna lilladzina zalamu adzaban duna dzalik, sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim ada azab duna dzalik, selain itu. Jadi bagi orang yang zalim itu ada azab selain hari kiamat. Jadi sebelum hari kiamat mereka sudah dapat azab sebetulnya. Di dunia ini sudah mereka dapat azab dari Allah, orang yang zalim. Bagi orang-orang yang zalim, mereka hidupnya di dunia pasti nggak akan tenang, karena sudah mendolimi orang lain. Hakikat mendolimi orang lain sama halnya mendolimi diri sendiri. Itu di dunia sudah nggak tenang. Di alam kubur juga pasti nggak tenang itu, karena di dalam kubur akan ditampakkan apa-apa yang akan terjadi nanti setelah kiamat. Kalau masuk neraka, ditampakkan neraka itu sebuah siksaan bagi manusia tatkala berada di alam kubur. Sudah tersiksa sendiri, seperti kita bermimpi jatuh, seolah-olah kita jatuh sungguhan. Bayangkan di sana, di alam barzakh, di alam kubur, kita diperlihatkan gambaran-gambaran siksaannya Allah. Pasti kita mirip tatkala kita bermimpi, pasti juga akan tersiksa. Walakinna aktsaruhum la ya'lamun, dan sesungguhnya mereka, kebanyakan dari mereka, la ya'lamun, tidak mengetahui. Jadi orang yang zalim besok di yaumil qiyamah akan disiksa di nerakanya Allah. Di dunia juga mereka akan tersiksa atas kezalimannya kepada orang lain, karena hakikat kezaliman pada orang lain itu mendolimi diri sendiri. Dan juga tatkala di dalam kubur, di alam barzakh, mereka akan ditampakkan siksaan-siksaan tatkala besok mereka masuk ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah, semoga kita diberi kekuatan oleh Allah sehingga kita tidak tergolong orang-orang yang zalim, orang yang mendolimi orang lain dan juga mendolimi diri kita sendiri. Semoga Allah menjauhkan. Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita dengan kekuatan sabar. Sabar ini luar biasa, sabar ini. Semua aktivitas kita, ikhtiar kita yang kita lakukan, doa-doa kita yang kita panjatkan dengan sungguh-sungguh, kita pasrahkan kepada Allah dengan cara bersabar.
Karena hanya dengan orang yang bersabar kita akan dibarengi oleh Allah, didampingi oleh Allah sesuai dengan firman-Nya Allah, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk menjadi orang yang sabar, dan besok di yaumil qiyamah kita dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan orang yang sabar. Golongannya para nabi, para rasul, para orang soleh, dan kita besok akan dikumpulkan bersama-sama untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya